Shalom bagi kita semuanya. Hari ini saya akan berbagi dengan setiap kita untuk setiap kita boleh terus dipersiapkan di masa-masa akhir ini agar kita semakin mencintai Tuhan dan hidup dalam perkenalan-Nya dan kita terus mengejar apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Hari ini saya akan sharing tentang firman Tuhan yang saya percaya boleh memberkati setiap kita. Mari kita buka dari Matius 22 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata seperti ini, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Inilah yang harus kita renungkan sama-sama, saudaraku ya. Kalau saudara baca dari atas perikop dari ayat firman Tuhan ini adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Dan saya percaya bahwa perjamuan kawin ini adalah perjamuan kawin anak domba. Tuhan memberikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya, kepada orang banyak waktu itu, karena mereka ingin mengetahui tentang masa-masa akhir. Saya percaya hari ini juga ini jadi perenungan bagi setiap kita, bahwa Tuhan dari masa ke masa ketika dia mati di atas salib dan bangkit, dia memberitakan Injil melalui para murid-muridnya, para rasul, bahkan juga anak-anak Tuhan yang memberitakan tentang kebenaran hari-hari ini. Tapi kita melihat bagaimana tidak semua orang menerima undangan Tuhan ini untuk setiap orang percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan kita tahu hari-hari ini dari bangsa Israel, bangsa yang terpilih, bangsa yang diambil oleh Tuhan untuk jadi milik pusakanya, milik kesayangannya. Sampai hari ini sebagian besar dari mereka menolak akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sangat-sangat menyedihkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, hari-hari ini juga kita mengerti bahwa banyak juga hari-hari ini gereja-gereja anak-anak Tuhan tidak pernah mengerti hati Tuhan. Tuhan sedang bicara hari-hari ini untuk membawa kita masuk lebih dalam pengenalan akan Tuhan, masuk lebih dalam hidup takut akan Tuhan. Tapi berapa banyak hari-hari ini Tuhan bicara ke banyak orang agar setiap orang mengerti hatinya, mengerti kerinduannya. Tapi banyak orang juga menolak. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan tentang pertobatan, dia mendengar firman Tuhan tentang kembali ke hati Tuhan, mereka menolak dan berkata, nantilah saya bertobat, nantilah saya untuk percaya, saya mau menikmati hidup saya. Karena ternyata yang ditawarkan oleh dunia sangat-sangat membuat mereka merasa nyaman, membuat mereka merasa bahwa itulah yang terbaik yang mereka punya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang harus sama-sama kita pelajari, bahwa ternyata tidak sedikit orang yang menolak undangan Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika banyak ada hamba-hamba Tuhan memberitakan Injil firman Tuhan, banyak dari antara mereka yang jadi martir karena penolakan. Akhirnya Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Tapi percayalah, bagi setiap orang yang menolak undangan Tuhan, Tuhan akan membalasnya pada suatu hari, yaitu adalah cawan murka Tuhan yang akan dilimpahkan, akan dicurahkan kepada orang-orang yang menolak undangan ini. Saya berdoa kita bukan orang-orang yang menolak undangan ini. Kalau kita baca firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan itu sangat murka dan marah ketika orang-orang undangan mengabaikan dari instruksinya, perintahnya, undangannya agar setiap orang ini datang, karena perjamuan kawin ini sudah siap, semua sudah disediakan, tapi semua orang itu menolak dan akhirnya Tuhan membalaskan semuanya itu. Nah, kita harus belajar juga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, agar setiap kita hari-hari ini jangan sampai menolak. Makanya hari-hari ini kita melihat bagaimana kita mendengar kabar tentang
bahwa Yesus mau datang yang kedua kali. Kita mendengar bahwa mari kita siapkan hati kita, mari kita bertobat. Seruan itu sedang kita dengar hari-hari ini di sekeliling kita. Dan saya percaya bahwa seruan itu semuanya untuk kita kembali kepada Tuhan, agar kita menerima undangan itu. Kalau kita merenungkan kembali firman Tuhan tadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saudara akan menemukan bahwa Tuhan itu berkata pada ayat yang ke-8 ya, dan ayat yang ke-9. Sesudah ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah sedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak. Untuk itu, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ayat 10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saudara bisa lihat bagaimana masa-masa akhir ini akan terjadi penuaian yang besar bagi setiap orang. Baik itu orang yang baik atau orang jahat katanya, semuanya diundang, semuanya dibawa masuk. Ya, agar setiap orang bisa menikmati pesta perjamuan kawin itu yang sudah disediakan. Nah, Bapak Ibu semua, kita perlu belajar bahwa dalam perjamuan kawin ini, saudaraku ya, saudara harus belajar bagaimana etika, bagaimana tata cara makan dan minum, bahkan berpakaian, saudaraku ya. Dalam cerita ini, saudara bisa menemukan bagaimana ada seorang yang tidak menggunakan pakaian pesta. Berarti Tuhan ini mengerti bahwa pestanya bukan pesta yang sembarangan, Bapak Ibu. Pestanya adalah pesta yang berkelas. Dan Tuhan ini bukan Tuhan yang jahat, yang tidak menyiapkan semuanya itu. Dia siapkan pakaian pesta. Dia perintahkan para hamba-hambanya untuk mengajari setiap orang yang diundang tadi. Baik itu orang baik, baik itu orang jahat. Untuk mereka bagaimana bersikap, bagaimana cara mereka ikut dalam pesta itu. Apakah itu Bapak Ibu? Itu adalah budaya kerajaan sorga. Itu adalah karakter dari kerajaan sorga. Yang hari-hari ini harus dimiliki bagi setiap orang yang mau masuk dalam pesta itu. Makanya hari-hari ini kalau kita diajari Tuhan melalui firman-Nya, melalui hamba-hamba Tuhan, bagaimanakah sikap, karakter kita di hadapan Tuhan, bagaimanakah hukum-hukum Tuhan. Mari belajarlah sama-sama agar kita bisa masuk dalam pesta itu. Agar kita hari-hari ini tidak salah jalan, tidak salah mengikuti apa yang Tuhan mau dan apa yang dunia tawarkan. Agar kita semuanya bisa layak di hadapan Tuhan. Karena percayalah saudara, orang jahat di sana, saya percaya ketika mereka punya hati, punya kerinduan, punya hati untuk dipulihkan, mereka akan dipulihkan saudaraku. Mereka tidak akan menjadi orang-orang yang berbuat jahat di sana. Karena mereka akan diajari oleh hamba-hamba itu untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Bagaimana mereka semuanya yang compang-camping, semaunya sendiri diubahkan untuk mengikuti semua aturan dari pesta yang Tuhan itu adakan. Hamba-hamba ini pasti mengajari mereka dengan keras. Tapi kita bisa melihat bahwa apa yang diajarkan itu tidak pernah menjadi sia-sia. Mereka semuanya layak untuk di pesta itu. Bahkan orang-orang baik tidak merasa dirinya benar, tidak merasa dirinya baik. Tapi mereka semuanya mengikuti semua arahan dan aturan yang ditetapkan oleh Tuhan yang punya pesta itu. Apakah kita hari-hari ini sudah mengikuti apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita ikuti hari ini agar kita bisa layak masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba. Makanya hari-hari ini saudaraku, mari kita sama-sama untuk kita belajar bagaimana sih hidup seperti yang Kristus mau. Bagaimana sih kita harus punya karakter, bagaimana kita harus bertobat hari-hari ini, bagaimana kita belajar mengasihi, bagaimana kita belajar mencintai satu dan yang lain, bagaimana kita hidup harus berbagi dengan orang lain. Itulah karakter-karakter sorga yang dimiliki oleh sorga yang membuat saudara bisa masuk dalam pesta perkawinan anak domba itu. Kalau saudara baca di tempat ayat yang selanjutnya saudaraku, dia menemukan ada seorang tamu yang tidak menggunakan pakaian pesta. Saudara, kalau saudara kita pelajari lagi, kenapa dia tidak menggunakan pakaian pesta?
Sekali lagi, hamba-hamba ini mengajari semua tamu itu, baik itu yang jahat, baik itu yang baik, untuk mereka bisa mengikuti aturan dalam pesta itu. Tapi ada satu orang yang tidak mengikuti aturan itu, saudara. Berarti apa? Hatinya keras, hatinya tidak mau dididik, hatinya tidak mau diajar, hatinya tidak mau mengikuti yang orang perintahkan, saudaraku ya. Yang ada di hatinya apa? Pokoknya saya tidak mau hidup seperti orang lain, saya tidak mau mengikuti apa kata orang itu, yang penting aku jadi diriku sendiri. Ya, mungkin dia cuma berkata, aku kan orang miskin, aku kan memang seperti ini. Yang akhirnya Tuhan tidak bisa bentuk orang tersebut, sehingga orang tersebut tidak bisa layak masuk ke pesta Tuhan. Kalau kita baca, saudaraku ya, paling anehnya lagi, bukannya diusir dari pesta itu, saudaraku. Harusnya secara logika orang ini diusir dari pesta itu dan kembali ke jalanan. Tapi kalau saudara baca firman ini, Tuhan itu memerintahkan hamba-hambanya untuk ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya apa, saudaraku? Ini adalah perumpamaan tentang pesta perjamuan kawin anak domba yang akan kita nikmati sama-sama. Untuk kita bisa masuk, ikutilah aturan Tuhan. Ikutilah setiap perintah, ikutilah setiap tuntunan Roh Kudus dalam hidupmu. Untuk kau berubah, untuk kau bertobat hari lepas hari. Inilah waktunya untuk saudara melihat hidupmu hari ini. Apakah kamu hidup dengan caramu sendiri, atau kamu hidup seperti cara Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau kau hidup dalam kehendak Tuhan, maka engkau akan layak masuk ke pestanya. Tapi kalau kau hidup dengan caramu sendiri, kamu akan menjadi seperti orang yang tidak menggunakan pakaian pesta ini, yang tidak mau ikut aturan Tuhan dan tidak mau ikut apa yang Tuhan itu tetapkan, sehingga dia tidak layak, bahkan ditangkap, dilempar ke tempat kegelapan. Saya berdoa kita hari-hari ini mengerti posisi kita seperti apa. Kalau kita selama ini suka melawan, berontak, tidak mau ikut aturan Tuhan, tidak mau belajar firman Tuhan, tidak bisa dididik oleh Tuhan, bertobatlah. Karena kesempatan ini masih ada. Jangan sampai tiba waktunya nanti sangkakala itu dibunyikan, semua orang benar, semua orang yang mau belajar, semua orang yang mau dididik, semua orang yang ikut aturannya Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk saudara bisa layak ke pestanya, dan saudara ketinggalan, dan saudara akan mengalami yang namanya masa-masa antikris, yang mana setiap orang harus menerima tanda lambang binatang itu 666. Dan ketika saudara terima tanda itu, upahnya cuma satu, yaitu lautan api neraka kekal. Jadi saudara, hari-hari ini apa yang harus saudara perbuat? Mari kita introspeksi diri, saudara, untuk kita belajar lebih lagi, untuk mendengar perintah Tuhan, untuk mendengar apa yang Tuhan mau hari-hari ini, agar setiap kita boleh layak masuk ke dalam pesta perjamuan kawin itu. Mau tidak mau, kalau saudara mau masuk dalam pesta itu, saudara harus belajar tentang yang namanya budaya kerajaan sorga, karakter kerajaan sorga. Semua sudah Yesus contohkan di Alkitab. Saudara bisa melihat kehidupan para rasul, bagaimana mereka rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan jiwa-jiwa, saudaraku ya. Bagaimana hidup mereka penuh dengan integritas, dan mereka semuanya boleh menyelesaikan destiny mereka sampai garis akhir. Saya berdoa kita semuanya hari-hari ini mengerti, saudaraku ya, agar setiap kita hari-hari ini tidak terjebak dengan apa yang dunia tawarkan, dengan apa yang dunia hari ini membuat kita akhirnya menolak undangan Tuhan. Sekali lagi, jangan tolak undangan Tuhan, karena ini masa anugerah yang diberikan agar setiap orang bisa diselamatkan dan masuk dalam pestanya. Tapi kalau saudara menolak karena dunia ini, karena kesibukanmu, karena tawaran-tawaran dunia yang membuat engkau tidak melihat Kristus, hati-hati saudaraku, penyesalan selalu datangnya terlambat. Saya berdoa kita semuanya hari ini belajar untuk kita boleh hidup, mengejar yang ilahi, mengejar setiap panggilan kita, dan mengikuti setiap aturan yang Tuhan tetapkan, agar saudara bisa masuk ke dalam pestanya. Belajarlah dari firman Tuhan, belajarlah dari kebenarannya, maka engkau akan terima hidup, dan engkau akan dilayakkan masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.